Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang video praktikum dari mata kuliah PAM, yaitu tentang proyek satu. Baik, jadi saya akan jelaskan secara umum gambaran besar dari proyek yang sudah saya kerjakan ini. Jadi di sini saya menjelaskan tentang kode front end-nya. Jadi aplikasi yang saya kembangkan adalah aplikasi blog berbasis Android menggunakan Jetpack Compose. Aplikasi ini memungkinkan pengguna nanti untuk membuat, melihat, mengedit, dan menghapus artikel sesuai dengan ketentuan CRUD. Selain itu, artikel juga nanti dapat dikategorikan dan dilengkapi dengan thumbnail. Pada sisi front-end, saya menerapkan arsitektur MVVM agar kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan dipisahkan dengan jelas antara tampilan dan juga logika. Dan di sini ada beberapa kode yang menurut saya yang penting untuk saya jelaskan pada sisi ini, yaitu seperti artikel from screen. Nah, saya akan tunjukkan kodenya. Baik. Jadi pada artikel from screen ini, file merupakan halaman utama untuk membuat dan mengedit artikel. Jadi di dalamnya terdapat beberapa input seperti judul, kategori, konten, dan juga thumbnail, serta status publish. State seperti titel, konten, dan kategori disimpan menggunakan remember, sehingga perubahan langsung tercermin di UI. Tombol create atau update akan aktif hanya jika semua input wajib sudah terisi, sehingga mencegah pengiriman data kosong ke backend atau ke API. Kemudian bisa kita lihat juga di artikel view model. Nah, ini saya akan tunjukkan kode dari artikel view model. Pada file ini berperan sebagai penghubung antara UI dan juga repository. Nah, di sini terdapat fungsi seperti post artikel, put artikel, dan juga get artikel by ID. Setiap proses API akan mengubah state menjadi loading, success, dan error menggunakan state flow. Dengan pendekatan ini, UI dapat merespon perubahan data secara otomatis tanpa harus mengatur update secara manual. Nah, kita akan lihat juga di kategori view model. Untuk kodenya seperti ini. Pada file ini digunakan untuk mengambil dan mengelola data kategori dari backend atau API. Nah, data kategori ini kemudian digunakan pada drop-down di halaman from artikel. Jadi ketika nanti user memilih kategori, ID dan nama kategori akan disimpan ke dalam state dan digunakan saat mengirim data artikel ke backend atau ke API. Jadi sekarang kita akan lihat blok repository. Nah, kodenya itu seperti ini. Jadi file ini bertugas sebagai lapisan yang menghubungkan view model dengan API service. Semua pemanggilan API seperti create artikel, update artikel, dan mengambil data dilakukan melalui repository. Di sini juga digunakan helper untuk menangani error agar lebih aman dan konsisten. Pada file blok API service yang ada di sini, nah ini dia blok API service.
Di sini ini adalah merupakan interface Retrofit yang mendefinisikan semua endpoint API yang digunakan seperti endpoint untuk artikel, kategori, user, dan juga autentikasi. Setiap fungsi di dalamnya menggunakan anotasi seperti get, post, put, dan juga delete untuk menentukan jenis request yang dikirim ke server. Nah, dengan pembagian seperti ini, alur data akan menjadi jelas, yaitu dari UI ke view model, lalu ke repository, dan juga akhirnya ke API. Pendekatan ini membuat aplikasi lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara untuk ke depannya. Jadi di sini saya akan coba untuk eh, merankan aplikasinya. Nah, seperti ini dia tampilannya. Untuk pewarnaan ini saya buat di sini. Nah, jadi ini kita akan coba dulu isi. Nah, ini dia bagian dari tampilan UI-nya. Di sini ada home dan juga blog, dan juga di sini ada profil. Dan di sini kita bisa menambahkan eh, dengan ya, ada juga di sini detail, kategori, kemudian di sini ada konten dan juga di sini publish artikel, dan juga di sini bisa kita pilih untuk thumbnailnya. Ini memang agak sedikit ngelek dia. Nah, jadi di sini karena menggunakan di sini belum ada belum ada fotonya. Tapi kalau kita dari HP nanti bisa ada fotonya, kita masukkan ke sini menjadi thumbnailnya. Baik, jadi saya pikir sekianlah eh, penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan pahaman saya dalam menjelaskan ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.